Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Fatimah Tuzara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian identitas nasional. Pengertian identitas nasional adalah suatu jati diri dari suatu bangsa. Artinya, jati diri tersebut merupakan milik suatu bangsa dan berbeda dengan bangsa lainnya. Dalam garis besarnya, identitas nasional merupakan suatu jati diri yang tidak hanya mengacu pada individu tersebut, namun juga berlaku untuk suatu kelompok, organisasi, atau negara. Kata identitas berasal dari kata identity yang berasal dari kata ciri-ciri, tanda-tanda, ciri khas, jati diri, dan perorangan atau suatu kelompok tertentu yang bisa membedakan dengan orang lain atau kelompok yang lainnya. Sedangkan kata nasional merupakan gambaran akan identitas yang melekat pada diri seseorang atau suatu kelompok tertentu atau organisasi yang lebih besar berdasarkan kesamaan fisik, budaya, ragam, bahasa, sejarah, cita-cita, serta tujuan. Identitas nasional adalah suatu kumpulan nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada macam-macam aspek kehidupan, baik dari ratusan suku atau budaya yang ada dihimpun menjadi satu kesatuan seperti Indonesia. Mengapa diperlukan identitas nasional? Identitas nasional, kata identitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya jati diri, ciri khas. Nasional adalah sekelompok orang atau organisasi besar berdasarkan kesamaan berbagai budaya, ragam bahasa, cita-cita, sejarah, serta tujuan. Identitas nasional adalah suatu ciri khas yang tumbuh dan berkembang yang terjadi dalam sekelompok orang yang meliputi berbagai macam aspek kehidupan, baik dari ratusan suku atau budaya yang disatukan menjadi satu kesatuan seperti Indonesia. Identitas nasional Indonesia mengacu pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanin Divanul Anissa. Sekarang saya di sini ingin melanjutkan penjelasan materi tentang identitas nasional yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Natasha. Yang akan saya bahas di sini adalah tentang unsur-unsur identitas nasional. Berbicara mengenai unsur-unsur identitas nasional Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Majemuk ini merupakan gabungan unsur pembentuk identitas nasional yang meliputi 1. Suku bangsa, 2. Budaya, 3. Agama, dan keempat adalah bahasa. Yang pertama, suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial khusus yang ada sejak lahir. Dan di Indonesia, terdapat banyak sekali kelompok etnis atau suku bangsa dengan tidak kurang 300 dialek bangsa. Yang 2, ada kebudayaan. Kebudayaan merupakan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan untuk mendukung kehidupan manusia itu sendiri. Budaya menjadi salah satu faktor penting akan pembentuk identitas nasional. Dengan berbagai macam budaya yang dimiliki Indonesia, itu menjadi salah satu ciri khas dari negara Indonesia. Oleh karena itu, kita, generasi muda yang akan meneruskan Indonesia, harus melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia yang merupakan warisan dari nenek moyang kita yang dahulu. Yang ketiga ada agama. Dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, pada sila pertama menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini menggambarkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai keagamaan. Agama yang berkembang di Indonesia sendiri ada Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang keempat ada bahasa. Bahasa merupakan simbol atau lambang secara arbiter atau verbal. Pembentuk bahasa dilakukan berdasar unsur bunyi ucapan manusia. Bahasa digunakan sebagai sarana komunikasi antar manusia. Seperti yang dikatakan bahwa Indonesia memiliki setidaknya ratusan suku bangsa dan setiap suku mempunyai bahasa-bahasa sendiri. Namun, ada satu bahasa yang merupakan bahasa pemersatu bagi bangsa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Sekian penjelasan dari saya tentang unsur-unsur identitas nasional. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang identitas nasional. Tapi sebelum menggali lebih jauh tentang sumber historis, sosiologis, dan politik, ada dua jenis identitas, yaitu identitas primer dan identitas sekunder. Identitas primer dinamakan juga identitas etnis, yaitu identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Sedangkan identitas sekunder yaitu identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Lanjut, secara historis, identitas nasional ditandai dengan munculnya kesadaran rakyat Indonesia bahwa mereka sedang dijajah oleh negara asing pada tahun 1908. Disebut juga dengan masa kebangkitan nasional. Pada masa ini muncullah kesadaran untuk membuat atau membentuk sebuah bangsa. Pembentukan identitas nasional yaitu dengan cara pengembangan kebudayaan Indonesia. Dampak pengembangan ini meluas sampai pada pengembangan kebudayaan Madura, Sunda, dan juga Bali. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Apabila negara diibaratkan sebagai individu manusia, maka secara sosiologis, individu manusia Indonesia akan dengan mudah dikenali dari atribut yang melekat dalam dirinya. Atribut ini berbeda dari atribut individu manusia yang berasal dari bangsa lain. Individu manusia dapat dibedakan dari aspek fisik atau psikis. Aspek fisik dapat dikenali dari unsur tinggi badan dan berat badan, atau bentuk wajah atau muka. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional dapat menjadi ciri atau pembangun jati diri bangsa meliputi bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan juga lagu kebangsaan Indonesia Raya. Keempat identitas tersebut telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Akan menjelaskan tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia yang telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan, yaitu Kongres Kebudayaan 1918 dan Kongres Bahasa Indonesia 1938 di Solo. Peristiwa yang terkait dengan kebudayaan dan kebahasaan melalui kongres telah memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan jati diri atau identitas nasional. Ada pula beberapa dinamika kehidupan sekaligus menjadi tantangan terkait dengan masalah identitas nasional Indonesia. Yang pertama, lahirnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, rendahnya bergotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantunan, kepedulian, dan lain-lain. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya, perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, mencontek, plagiat, tidak disiplin, malas, membuang sampah sembarangan, merokok di tempat umum, dan lain-lain. Yang ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme yang pudar atau luntur. Jadi seperti lebih menghargai, mencintai bangsa asing, lebih mengagungkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri, lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri. Yang keempat, lebih bangga menggunakan bendera negara asing daripada bendera merah putih, lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada bahasa sendiri,
Yang kelima, lebih sering menggunakan simbol atau lambang bangsa asing daripada simbol atau lambang bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi lagu-lagu bangsa asing daripada lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Adapun tanggapan dan analisis sejumlah pakar seperti Ajumardi Azra menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena satu, Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik, yang kedua adanya liberalisme politik, dan yang ketiga lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Menurut Tilar, Pancasila telah terlanjur tercemar dalam era Orde Baru yang telah menjadikan Pancasila sebagai kendaraan politik. Menjadikan Pancasila sebagai kendaraan politik untuk mempertahankan kekuasaan yang ada. Liberalisme politik terjadi pada saat awal reformasi, yakni pasca pemerintahan Orde Baru. Pada saat itu ada kebijakan pemerintahan Presiden Habibie yang menghapuskan ketentuan tentang Pancasila sebagai satu-satunya asas untuk organisasi kemasyarakatan termasuk organisasi partai politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulisa Fajra Putri. Saya ingin melanjutkan materi yang telah disampaikan sebelumnya oleh Andini. Materi selanjutnya adalah solusi dari dinamika dan tantangan identitas nasional. Dalam rangka pemberdayaan identitas nasional perlu ditempuh melalui revitalisasi Pancasila. Revitalisasi sebagai manifestasi identitas nasional mengandung makna bahwa Pancasila harus kita letakkan dalam keutuhannya dengan pembukaan, dieksplorasikan dimensi-dimensi yang melekat padanya, seperti dimensi realitas yang bermakna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cerminan kondisi objektif yang sedang terjadi di masyarakat, di mana seharusnya dimaknai dengan semakin sejalannya jalan hidup kita sesuai dengan Pancasila itu sendiri, yang memiliki persatuan, penyelesaian dengan bermusyawarah, serta rasa keadilan yang mempunyai nilai kemanusiaan. Kemudian, dimensi idealitas kita posisikan sebagai salah satu cara untuk membangkitkan gairah optimisme warga masyarakat yang melihat masa depan secara prospektif. Selain itu, Pancasila bukanlah sesuatu yang kaku dan sakral, namun bersifat fleksibel dan terbuka dengan hal-hal baru. Dengan demikian, tanpa menghilangkan nilai hakikatnya, Pancasila menjadi tetap aktual, relevan, dan fungsional sebagai tiang-tiang penyangga semangat berbhinneka tunggal ika. Lalu, materi selanjutnya ada esensi dan urgensi identitas nasional. Identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia karena pertama, agar bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Apabila kita sudah dikenal oleh bangsa lain, maka kita dapat melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. Kedua, identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup karena dapat mempersatukan bangsa. Tidak mungkin negara dapat hidup sendiri sehingga dapat eksis. Setiap negara seperti halnya individu manusia tidak dapat hidup menyendiri. Setiap negara memiliki keterbatasan sehingga perlu bantuan atau pertolongan negara atau bangsa lain. Dengan demikian pula bagi Indonesia. Kita perlu memiliki identitas agar dikenal oleh bangsa lain untuk saling memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, identitas nasional sangat penting untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan nasional negara bangsa Indonesia. Ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Dengan saling mengenal identitas, maka akan tumbuh rasa saling hormat, saling pengertian, tidak ada stratifikasi dalam kedudukan antar negara bangsa. Dalam berhubungan antar negara tercipta hubungan yang sederajat atau sejajar, karena masing-masing mengakui bahwa setiap negara berdaulat tidak boleh melampaui kedaulatan negara lain. Istilah ini dalam hukum internasional dikenal dengan asas par imparem non habet imperium, artinya negara berdaulat tidak dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap negara berdaulat lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sanelul Fatihah. Saya akan melanjutkan materi mengenai jati diri bangsa dalam arus globalisasi. Secara etimologi, globalisasi itu berasal dari bahasa Inggris, yakni globalize, yang artinya universal atau menyeluruh, dan ization, yang berarti mendunia.
Menurut Anthony Giddens, seorang pakar, mengatakan bahwa globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial secara mendunia sehingga menghubungkan antara peristiwa di suatu lokasi dengan lokasi lainnya dan menyebabkan perubahan di keduanya. Jadi, globalisasi adalah suatu perubahan sosial dalam bentuk semakin bertambahnya keterkaitan antar masyarakat dengan faktor-faktor yang terjadi akibat dari transkulturasi dan perkembangan teknologi modern. Oke, selanjutnya dalam globalisasi ini terdapat beberapa istilah yang acap kali atau kerap kali diidentikan dengan globalisasi. Yang pertama itu internasionalisasi. Internasionalisasi adalah hubungan antar negara. Contohnya seperti ekspor, impor, dan meluasnya arus perdagangan, penanaman modal. Selanjutnya adalah liberalisasi. Liberalisasi yaitu pencabutan perbatasan yang dulu telah dibuat oleh pemerintah demi membuka ekonomi tanpa pagar atau borderless. Selanjutnya adalah universalisasi, yaitu ragam gaya hidup yang ada di seluruh pelosok penjuru dunia. Contohnya seperti mode fashion, pakaian, makanan, dan lain-lain. Yang keempat ada westernisasi atau amerikanisasi. Amerikanisasi yaitu gaya hidup yang bergantung pada model budaya kebarat-baratan atau Amerika. Selanjutnya ada deteritorialisasi, yaitu perubahan geografi, sehingga karena perubahan geografi ini menyebabkan ruang sosial dalam perbatasan tempat dan jarak menjadi berubah. Selanjutnya adalah hubungan antara globalisasi dengan identitas nasional. Dengan adanya globalisasi, intensitas hubungan masyarakat antar negara menjadi sangat longgar, sehingga rentan sekali mempengaruhi nilai-nilai budaya bangsa, sehingga menyebabkan krisis akhlak dan moral. Memang di satu sisi, kita tidak patut untuk menutup diri dari globalisasi ini. Namun dengan segala keuntungan yang dapat kita peroleh dari globalisasi, contohnya seperti keuntungan dalam bidang ilmu pengetahuan, dalam bidang ekonomi, dalam bidang teknologi maupun informasi dari seluruh dunia. Namun di sisi lain, kita harus mawas diri serta kita harus mempertahankan karakter bangsa kita sebagaimana yang telah dirumuskan dalam landasan ideologi kita, yaitu Pancasila. Dalam menghadapi peristiwa globalisasi, sudah semestinya kita sebagai bangsa Indonesia kembali memposisikan diri kepada sifat asli kita semua, agar tidak gampang untuk diintervensi oleh negara lain dan dipengaruhi oleh negara lain. Selanjutnya adalah pentingnya identitas nasional dalam menghadapi era globalisasi ini. Menurut Kaelan dan Ahmad Zubeidi, identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang menjadi pembeda bangsa itu dengan bangsa yang lainnya. Dalam menghadapi era globalisasi ini, sangat penting bagi kita untuk tetap mempertahankan identitas nasional negara kita. Karena identitas nasional ini berfungsi sebagai salah satunya sebagai pemersatu bangsa Indonesia, sebagai pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya, sebagai landasan dasar negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang pasti identitas nasional ini berfungsi sebagai identitas dari negara Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, apa sih yang harus dilakukan dalam menghadapi tantangan di era globalisasi ini? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah yang harus kita dan pemerintah lakukan adalah membangun konsensus nasional atau common platform, yaitu melakukan suatu kesepakatan nasional atau kesepakatan dengan para pemimpin yang mewakili kekuatan sosial atau yang memiliki pengaruh kuat dalam sosial masyarakat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa. Selanjutnya adalah membangun dialog antar kelompok agama, etnis, dan kelas sosial. Yang selanjutnya adalah meneguhkan dan mengaktualisasikan kembali nilai-nilai budaya bangsa. Contohnya seperti kita melestarikan budaya bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Sudah sepatutnya kita sebagai anak bangsa, sebagai penerus bangsa Indonesia, kita memiliki sifat nasionalisme dan patriotisme. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Kamalia. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Saniatul Fatihah. Materi yang akan saya sampaikan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan identitas bersama. Faktor ini ada 7. Yang pertama ada primordial.
yaitu kekerabatan, darah, dan keluarga, serta kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa, dan adat istiadat. Faktor primordial ini merupakan identitas yang khas untuk menyatukan masyarakat Indonesia sehingga mereka dapat membentuk bangsa negara. Yang kedua ada faktor sakral, yang berupa kesamaan agama yang dipeluk oleh masyarakat atau ideologi yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Agama dan ideologi merupakan faktor sakral yang dapat membentuk bangsa negara. Faktor sakral ini ikut menyumbang terbentuknya satu nasionalitas baru. Negara Indonesia diikat oleh kesamaan ideologi yaitu Pancasila. Yang ketiga ada faktor tokoh. Kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa negara. Pemimpin di beberapa negara dianggap sebagai penyambung lidah rakyat, pemersatu rakyat, dan simbol pemersatu bangsa yang bersangkutan. Yang keempat ada faktor sejarah. Persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah mereka dapat menyatukan diri dalam satu bangsa. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu, seperti sama-sama menderita karena penjajahan, tidak hanya melahirkan solidaritas, tapi juga melahirkan tekad dan tujuan yang sama antara anggota masyarakat tersebut. Yang kelima ada Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip kesediaan warga bangsa bersatu dalam perbedaan. Kesediaan warga bangsa untuk setia pada lembaga yang disebut dengan negara dan pemerintahnya tanpa menghilangkan keterikatannya pada suku bangsa, adat, ras, dan agamanya. Setiap warga negara perlu memiliki kesadaran akan arti pentingnya penghargaan terhadap suatu identitas bersama, yang tujuannya adalah menegakkan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam ada faktor perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan, profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi mutu dan variasi kebutuhan masyarakat, semakin saling tergantung di antara jenis pekerjaan, semakin kuat saling ketergantungan anggota masyarakat karena perkembangan ekonomi akan semakin besar solidaritas dan persatuan dalam masyarakat. Yang terakhir ada faktor kelembagaan. Lembaga-lembaga itu seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik. Lembaga-lembaga itu melayani dan mempertemukan warga tanpa membeda-bedakan asal-usul dan golongannya dalam masyarakat. Kerja dan perilaku lembaga politik ini dapat mempersatukan orang sebagai satu bangsa. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Handriko Wicaksono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handriko Wicaksono. Saya akan menjelaskan tentang menumbuhkan rasa nasionalisme, perwujudan bela negara. Prinsip umum. Terdapat 5 prinsip umum menurut Nurholis Majid, yakni 1. Kesatuan, unity, kebebasan, liberty, kebersamaan, equality, kepribadian, identity, dan prestasi. Terdapat 4 elemen dalam nasionalisme. Semangat ketaatan kepada suatu bangsa, semacam patriotisme. 2. Dalam aplikasinya menunjukkan kepada kecondongan untuk mengutamakan kepentingan bangsa sendiri, khususnya jika kepentingan bangsa itu berlawanan dengan kepentingan bangsa lain. Sikap yang melihat amat pentingnya penonjolan ciri khusus suatu bangsa. Karena itu, doktrin yang memandang perlunya kebudayaan bangsa dipertahankan. Nasionalisme adalah teori politik atau teori antropologi yang menekan bahwa umat manusia secara alami terbagi menjadi beberapa bangsa dan bahwa ada kriteria yang jelas untuk mengenali suatu bangsa beserta para anggota bangsa itu. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.